Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma faqihna fid din waftah lana futuhal 'arifin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Baik, insyaallah taala kita akan kembali melanjutkan keajaran dan kita dari kitab Matan al-Ghayah wa Taqrib. Kemarin terakhir kita membahas sunnah mandi. Ya, sunnah mandi disebutkan di sini ada 5. Yang pertama at-tasmiyah, membaca bismillah. Yang kedua berwudu sebelumnya. Yang ketiga adalah imrarul yad alal jasad, yaitu menyeluruhkan tangan, menjalankan tangan ke seluruh tubuh. Maksudnya diusap ya. Tujuannya agar bagian anggota badan yang tidak terkena air dapat terkena air. Terus yang keempat wal mualah berkesinambungan. Dan yang kelima adalah taqdimul yumna ala yusra, mendahulukan bagian yang kanan atas yang kiri. Ya, ini 5 sunnah mandi. Mandi yang dimaksud di sini adalah mandi yang dihukumi sebagai ibadah. Ya, mandi yang dihukumi sebagai ibadah. Dan mandi yang dihukumi sebagai ibadah ada 2, ada yang berhukum wajib, ada yang berhukum sunnah. Ya, yang berhukum wajib ada 6, seperti mandi ya janabah ya. Dan janabah ini ada 2, disebabkan karena jima yang pertama. Yang kedua disebabkan karena keluarnya air mani. Dan tidak setiap yang keluar air mani itu dihukumi sebagai jima. Ya. Imma keluarnya itu karena sengaja ya, atau karena tidak disengaja. Kalau disengaja seperti ya al-'adatu sirriyah, itu kebiasaan yang tersembunyi. Ya, yaitu onani misalnya. Ya. Nah, kita juga udah jelasin kemarin hukum onani apa hukumnya? Haram. Ya, bittifaq. Ya, sesuai dengan kesepakatan para ulama hukumnya haram. Ya, kecuali ya para ulama berbeda pendapat dalam hal apa? Orang yang dikhawatirkan terjatuh ke dalam perbuatan zina. Ya. Pendapatnya Hanafiyah dan Hanabilah mengatakan jawaz. Ya. Ya, ini bagi siapa? Bagi orang yang kalau tidak melakukan dia pasti berzina. Ya, seperti misalnya di hadapan dia ada wanita yang maaf ya kelihatan aurat telanjang, ya kan? Nah, ini kalau dia menahan itu ya, atau dia tidak melakukannya, maka dihukumi dia akan berzina, dikhawatirkan. Maka menurut Hanabilah, sebagian Hanabilah dan juga sebagian Hanafiyah boleh. Ya, namun pendapat yang kuat adalah mengatakan tidak boleh, tetap haram. Kenapa? Karena keumuman ayat di dalam Al-Quran, Allah sebutkan beberapa kali di dalam Al-Quran, di antaranya surat Al-Mu'minun. Ya, walladzina hum li furujihim hafizun. Ya, mereka orang-orang beriman yang beruntung adalah yang menjaga kemaluan-kemaluan mereka. Illa ala azwajihim, kecuali ya pada istri-istri mereka, au ma malakat aimanuhum, atau budak-budak wanita yang mereka miliki. Ya, kemudian setelahnya Allah mengatakan wa man ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul adun. Al-adun ay al-athimun. Ya, mereka adalah orang-orang yang berdosa. Barang siapa yang mencari selain daripada itu, yakni selain menyalurkan syahwatnya kepada istri-istri atau kepada budak-budak, maka mereka adalah orang-orang yang adud, melampaui batas. Orang maksudnya adalah berdosa, al-athimun. Ya, al-mudznibun. Mereka adalah berdosa. Nah, inilah pendapat yang kuat. Ini pendapatnya mayoritas para fuqaha yang menunjukkan mengatakan bahwasannya onani diharamkan secara mutlak. Ya.
Jangan kita mencari tatabbur rukhas, mencari keringanan ulama. Wah, ada yang membolehkan nih. Akhirnya lakukan perbuatan itu. Ini namanya tatabbur rukhas. Tercela, nggak boleh. Kita mencari-cari rukhsah. Ya. Baik. Kemudian yang kedua adalah disebabkan karena tidak disengaja. Ya, keluar air mani dengan cara tidak sengaja seperti mimpi basah. Nah, ini rizqun minallah, rizki dari Allah. Hukum yang sunnah, mandi yang sunnah itu banyak. Insya Allah nanti akan kita sebutkan. Di sini disebutin 17, padahal sebenarnya ada banyak. Ya, disunahkan ada, ya, ini disunahkan untuk mandi. Baik, ya, insya Allah kita baca mandi-mandi yang sunnah. That's right, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala nafa'anna Allah bihi wa bi ulumihi fi darain amin. Qala faslun al-iktisalatu al-masnunatu sab'atu asyara ghuslan. Sab'ata Sab'ata asyara ghuslan. Ghuslu jumu'ati. Sab'ata asyara guslan, laysa ghuslan. Guslan, dhammah. Ghuslan. Sab'atu asyara ghuslan. Sab'ata asyara. Nggak bisa sab'atu atau sab'ati. Lalu sab'ata asyara. Sab'ata asyara ghuslan. Ghuslul jumu'ati. Guslu. Guslu jumu'ati. Apa bedanya goslu dengan guslu? Kalau guslu mandi, kalau goslu mencuci. Goslu adalah masdar dari gosala yaksilu goslan, yaitu membasuh atau mencuci. Ya, fulan gosala saubahu. Ya, fulan mencuci bajunya. Gosala yaksilu. Nah, adapun ghusl adalah apa kemarin? Yaitu menuangkan air ke seluruh tubuh. Ini ghusl namanya. Kalau ghusl hanya sebagian saja. Ya, ghusl hanya sebagian saja. Poin. Yang benar dibaca ghuslu, doma. Guslu jumu'ati wal aidaini wal istisqa'i wal khusufi wal kusufi wal ghuslu minal Ghuslu atau ghuslu? ghuslu wal Oh. ghuslu min ghuslil Min mayyit. ghusli. Nah, ada baru min ghusli. Al ghuslu min ghusli. Min ghuslil mayyit wal kafir idza aslam wal majnun wal mughmi Wal mughma. wal mughma alaihi idza afaqan wal idza afaqa wal ghuslu indal ihrami walidukhuli makkata walidukhuli makkata walilawqufi walilwuqufi bi'arafati mabit bimusdalifati Bimusdalifata. Mamnu min as-saraf. Naam Ustaz. Walirammil jumrah salatha. Ramyi, waliramyi. Waliramyi jumrah salatha. Walitawaf. As-salasi. Waliramyil jimari as-salasi. Waliramyi Al-jimar atau jumrah? jima. Jimar ya. Al-jimar. Waliramyi jimari salafi. Walitawafi walisahi. walidukhulil madinati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. طيب بسم الله. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. فصل والاغتسالات المسنونة. Dan mandi-mandi yang disunnahkan sab'ata asyara ghuslan, ada 17 mandi. Jadi di sini adalah mandi yang hukumnya sunnah. Ya, selesai kita membahas mandi-mandi wajib. Di sini mandi yang sunnah. Disebutkan ada 17. Ya, ada 17.
Al-Khatib Asy-Syirbi menyebutkan lebih daripada itu di dalam Al-Iqna'. Ya, beliau menyebutkan banyak ya mandi-mandi yang sunnah. Taib. Kemudian kata beliau yang pertama ghuslul jum'ati, mandi Jumat. Yani mandi pada hari Jumat. Ya, jadi hukumnya adalah sunnah muakkadah. Nah, terus bagaimana dengan hadis Nabi? Ya, Nabi SAW bersabda, "Ghuslu yaumil jum'ati wajibun ala kulli muhtalimin, wa an yastanna wa an yamusattib." Dalam hadis Bukhari Muslim, Nabi SAW bersabda, mandi di hari Jumat wajib atas setiap orang yang sudah balik. Dan dia bersiwak dan memakai wangi-wangian. Maka para ulama ya dari kalangan ya mazahib al-arba'ah memahami bahwa yang dimaksud kata wajib adalah litta'kid, laisa fardhan, bukan bermakna fardu, tapi untuk mengatakan sunnah yang sangat ditekankan, muakkadah. Dalilnya banyak sekali yang mengatakan bahwasannya ya mandi pada hari Jumat hukumnya sunnah. Yang pertama adalah hadis yakni Bukhari Muslim. Ya, ini hadis Bukhari Muslim. Nah, ini yang sebutkan dalam riwayat tersebut ya, Nabi SAW bersabda, "Idza jaa ahadukum ilal jum'ati falyaghtasil." Apabila salah seorang di antara kalian hendak mendatangi Jumat, maksudnya hendak sholat Jumat, maka hendaknya dia mandi. Maka hendaknya dia mandi. Ya, di riwayat Bukhari Muslim. Dalam riwayat Muslim dikatakan, "Awa arada ahadukum an ya'tiya." Yang apabila salah seorang di antara kalian hendak mendatangi Jumat, maka hendaknya dia mandi. Nah, kalimat falyaktasil adalah qarinah. Qarinah yang memalingkan makna wujub. Ya, maka hendaknya dia mandi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah hadis ya di dalam Sunan Abi Daud. Ya, hadis yang diriwayatkan dalam Sunan Abu Daud dari Samurah bin Jundub. Dari Samurah, ya. Dia berkata Rasulullah SAW bersabda, "Man tawadda'a yaumal jum'ati fabiha wa ni'mat." Ya, fabiha wa ni'mat. Kata Nabi SAW, barang siapa yang berwudu pada hari Jumat, maka sudah cukup dan baik. Ya, di sini disebutkan barang siapa yang berwudu pada hari Jumat, tidak disebutkan mandi yang pertama, maka sudah cukup. Ya, wa man iktasala fal ghuslu afdal. Dan barang siapa yang mandi, maka mandi lebih afdal, lebih utama. Maka para ulama mengatakan ya, hadis yang menyebutkan ghuslu yaumil jum'ati wajibun ala kulli muhtalim mahmulun ila istihbabi. Maka dibawa kepada makna hukum sunnah yang hukum sunnahnya adalah sunnatun muakkadatun. Ya. Di antaranya yang menyebutkan juga dari kalangan Hanabilah yaitu Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Dalam kitabnya Al-Mughni, beliau mengatakan anna ghusla yaumil jumu'ati dzukira fi siyaqi as-siwak. Kenapa? Karena hadis tadi digandengkan dengan redaksi tentang siwak. Siwak hukumnya apa? Sunnah. Dan juga digandengkan tentang memakai wangi-wangian. Wangi-wangian hukumnya apa? Sunnah. Maka ghuslu yaumil jum'ati juga berhukum sunnah. Dan ini adalah pendapatnya 4 madhab. Hanabila, Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Jadi para ulama bersepakat bahwa hukumnya sunnah muakkadah. Ya, hukum mandi Jumat sunnah muakkadah, tidak sampai kepada derajat wajib. Karena Nabi mengatakan wa man iktasala fal ghuslu afdal.
Ya, ini juga disebutkan oleh Imam Syafi'i ya di dalam kitab Ar-Risalah. Ar-Risalah Imam Syafi'i menyebutkan bahwa makna wajib di situ adalah untuk takkid, untuk takkid, ya, bukan menunjukkan hukum fardu. Nah, memang secara zahir menunjukkan berarti wajib hukumnya tuh, ya kan? Namun ulama memahami berbeda. Kenapa? Karena ketika kita melihat satu konteks redaksi hadis, ya, tidak bisa kita ya apa namanya beriktimat kepada satu hadis tersebut kemudian tanpa melihat dalil-dalil yang lain. Tanpa melihat dalil-dalil yang lain. Ternyata ada dalil-dalil yang lain yang menjelaskan makna wajib di situ adalah sunnah muakkadah. Nah, kapan dimulai? Kapan mandi ini dimulai? Mandi Jumat. Ya, mandi Jumat ini bisa atau dimulai sejak terbitnya fajar. Ini sudah boleh mandi, sudah dapat kesunahannya. Jadi setelah subuh, ya, mandi dengan niat mandi hari Jumat sudah dapat sunnah mandi Jumat. Sampai kapan? Sampai berangkat ke masjid, ya, atau sampai zawal, sampai tergelincir matahari yang menandakan masuknya waktu Jumat. Ya, jadi dimulai sejak bada'an min tulu'il fajri ila zawal atau ila roh ila wudu ila jal masjid. Dimulai sejak terbitnya fajar. Ya, dapat gak sunnahnya ini kalau ada orang mandi sebelum fajar, sebelum subuh? Maka nggak dapat pahala sunnah. Ya, dia tidak mendapatkan sunnah mandi hari Jumat ketika dia lakukan sebelum subuh. Ya, sebelum subuh. Baik. Ya. Berarti dia dihitung sebagai mandi biasa saja. Ya. Ini mandi hari Jumat ini sangat ditekankan. Sunnah muakkadah. Ya, banyak sekali dalil-dalil yang apa namanya menyebutkan akan disunnahkan, dianjurkan mandi hari Jumat. Baik, yang kedua, wal idaini. Yakni yang kedua adalah mandi di dua hari raya, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Ya, hukumnya sunnah. Ya, mandi di dua hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, terkait dengan mandi Jumat tadi, kepada siapa mandi Jumat ini disunnahkan, sunnah muakkadah? Apakah semua orang? Apakah perempuan juga disunnahkan? Jawabnya enggak. Ya, yang disunahkan adalah bagi mereka yang ingin melaksanakan sholat Jumat. Meskipun dia bukan ahlul wujub, bukan termasuk orang yang wajib Jumatan seperti musafir. Tapi kalau dia niatkan untuk nanti dia mau sholat Jumat, maka dia disunahkan. Jadi sunahkan. Ya. Taib. Wal idaini, mandi di dua hari raya. Ya. Mandi di dua hari raya. Dan ini hukumnya sunnah. Sebagaimana datang dari Athar Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Ibnu Abbas mengatakan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqtasilu yaumal fitri wal adha. Dan Nabi SAW mandi pada hari Idul Fitri dan Idul Adha, dua hari raya. Ya. Demikian juga Imam Malik radhiyallahu rahimahullah menyebutkan dalam muwatta'nya dari Abdullah bin Umar, ya, karena yaqtasilu yaumal fitri qabla an yaghdu ila musalla. Yani Nafi' maula Ibnu Umar, yani ya muridnya Ibnu Umar yaitu Imam Nafi' menyebutkan adalah Ibnu Umar radhiyallahu anhuma biasa mandi, ya, pada hari Idul Fitri sebelum berangkat ke musalla. Ya. Kemudian Ibnu Umar mengatakan beginilah dahulu Rasulullah SAW melakukannya. Ustaz, mandi udah berarti setelah terbitnya fajar sore. Mandi Id khilaf para ulama. Sebagian mengatakan dapat pahala sunnahnya meskipun belum terbit fajar, sebagian. Namun ya pendapat yang kuat adalah dikiaskan kepada Jumat. yakni setelah terbitnya fajar. Ya, jadi ada dua pendapat. Ada yang mengatakan
dia boleh dilakukan sebelum fajar, ya, ada juga mengatakan dia dilakukan setelah fajar. Ada dua pendapat. Maka kalau dilihat dari dalil-dalil yang ada itu disebutkan bahwasannya mandi itu qabla al-ghuduwi ilal musalla. Ya, redaksinya adalah sebelum berangkat ke musalla. Yaitu sebelum berangkat ke lapangan untuk melaksanakan salat. Seperti hadis yang terdapat dalam eh, Muwatta Imam Malik. Ya, baik. Namun disebutkan dalam Kifayatul Akhir, ya, yajuzu qabla fajr, ya. Dalam Kifayatul Akhir disebutkan boleh dia mandi sebelum fajar. Mungkin seperti dalam kondisi-kondisi tertentu, ya, kayak anggota keluarganya banyak mungkin. Maka dia boleh, ya. Dan yang utama adalah mandi setelah fajar. Ya, ada dua pendapat situ. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan setelah fajar. Baik. Kemudian yang ketiga, 4 dan 5, wal istisqa'u wal khusufu wal khusuf. Wal khusufu wal khusuf. Ya. Bagus juga. Ya. Bukan patut. Kenapa? Bukan Atau ke penjual. Ya, Bagus. wusul. Jadi ghuslul Jum'ah, ghuslul Idaini, wa ghuslul istisqa ini. 3, 4 dan 5 adalah mandi istisqa, khusuf dan kusuf. Nah, ini sebenarnya nggak ada dalil yang sharih, ya. Nggak ada dalil yang sharih yang menyatakan Nabi mandi di 3 waktu ini, yaitu saat mau istisqa atau 2 gerhana. Tidak ada dalil yang sharih, ya. Para ulama mereka memakai hukum qiyas, ya. Mereka pakai hukum apa? Makanya kan dalam ilmu fikih itu kan dalil itu ada 4 yang disepakati. Quran, sunnah, ijma', ya. Kalau nggak ada dalam Quran, dalam sunnah. Kalau nggak ada dalam sunnah, ada nggak ijma'nya. Kalau nggak ada ijma' berarti berlaku hukum qiyas. Kalau ada kesamaan ilatnya, ya. Maka sebagian ulama seperti al-muallif di sini memakai hukum qiyas. Qiyasnya kepada apa? Qiyasnya kepada al-idaini. Ya, qiyasnya kepada hari raya. Kenapa? Ya, karena ada kesamaan ilat. Ilatnya apa? Yaitu, ya, ijtima'un nas, berkumpulnya manusia. Berkumpulnya manusia. Ya. Baik. Terus ya, yang ini dia tidak muakkadah, hanya mustahab aja. Dianjurkan saja mandi. Dia tidak sampai pada derajat muakkadah. Wal ghuslu min ghuslil mayyit. Wal ghuslu min ghuslil mayyit. Dan yang keenam adalah mandi dari memandikan mayit. Mandi dari memandikan mayit. Jadi setelah memandikan mayit disunnahkan untuk mandi. Ya, sama saja apakah mayitnya itu adalah mayit muslim atau mayit kafir, tetap dimandi. Berdasarkan hadis Nabi SAW, man ghassala mayitan falyaqtasil, ya, wa man hamalahu falyatawadda. Ada Nabi, barang siapa yang selesai memandikan mayit, maka hendaknya dia mandi. Wa man hamalahu falyatawadda. Dan barang siapa yang memikulnya, hendaknya dia berwudu. Ini anjuran saja, istihbab, anjuran untuk mandi. Ya, para ulama menyebutkan tidak sampai kepada derajat wajib, hanya anjuran. Sunnah, hukumnya sunnah. Baik. Terus yang ketujuh, wal kafiru idza aslama.
Ya, yang ketujuh di antara mandi sunnah adalah orang kafir apabila telah masuk Islam. Ya, orang yang sudah mengucapkan kalimat syahadat dia disuruh mandi. Ini dalilnya banyak sekali. Dalilnya sangat banyak. Walaupun orang kafir itu adalah orang yang murtad. Kalau dia tadinya Islam, kemudian dia murtad, dia masuk Islam lagi, dia mandi. Disunahkan untuk mandi. Ya, karena Nabi SAW pernah memerintahkan Qais bin Asim. Ya, Nabi SAW memerintahkan Qais bin Asim yang baru masuk Islam untuk mandi. Ya, demikian juga hadis, ya, ini seperti hadis Abu Hurairah dan sebagainya banyak. Ya, baik. Wal kafiru idza aslam. Ya, walaupun dia seorang yang murtad. Walaupun murtadnya cuma sebentar. Walau kana lahwatan. Yani walaupun murtadnya sebentar. Ya, na'udzubillah min dzalik. Sallallahu alaihi wasallam. Yani idza kana syakhsun, yani apabila seorang murtad, ya, walau lahzatan, meskipun sebentar murtadnya, fa aslam, lalu kemudian masuk Islam lagi, maka yang pertama adalah dia tajdidu syahadatain, dia harus memperbaharui dua syahadat, dua kalimat syahadat. Kemudian dia dianjurkan untuk mandi. Tuh. Summa tanda. Kemudian kalau dia murtad lagi, ah, dia murtad lagi, dia masuk Islam lagi, lam yakunillahu liyaghfira lahum, kata Allah. Allah tidak ampuni dosa-dosanya. Mansus dalam Al-Qur'an. Innal ladzina amanu summa kafaru summa amanu summa kafaru lam yakunillahu liyaghfira lahum. Sungguhnya orang-orang yang beriman, kemudian dia murtad kafir, kemudian beriman lagi, kemudian kafir lagi, Allah tidak ampuni dosanya. Allah tidak ampuni dosanya. Berarti ya meskipun dia mengucapkan kalimat syahadat, dia tidak diterima. Kenapa? Karena dia dihitung sebagai orang yang istihza biddin, orang yang memperolok-olok agama. Ya, memperolok-olok agama. Nauzubillah min dzalik. Ya. Surat apa bil itu bil? Innal ladzina amanu summa kafaru summa amanu summa kafaru summa zdadu kufra lam yakunillahu liyaghfira lahum. Ya. Surat An-Nisa. Ya. Terus yang ke-8 dan 9, wal majnunu wal mugma alaihi idza afaqa. 8 dan 9 adalah orang yang gila dan orang yang pingsan. Wal mugma alaih, pingsan. Wal majnun apa? Gila. Ini orang yang hilang akal ya. Wal mugma alaih, dan orang yang pingsan. Idza afaqa, apabila keduanya sadar. Ini apabila telah sadar maka dia diperintahkan untuk mandi. Ya. Ya. Baik. Walaupun pingsannya hanya sebentar, ya, ini hanya sunnah saja, tidak sampai kepada, bahkan para ulama mengatakan tidak sampai kepada derajat sunnah muakkadah, hanya sunnah anjuran saja, tidak sampai pada derajat sunnah muakkadah. Baik, tadi adalah hadis Aisyah, ya, Nabi SAW, apa itu? Ghusl mayyit sunnah muakkadah, muakkadah. Nanti disebut yang di sini yang sunnah muakkadah yang sangat ditekankan adalah hari Jumat dan juga mandi mayit. Ini sunnah muakkadah hukumnya. Ya, mandi Jumat dan memandikan mayit. Nah, ya, ini ketika Nabi SAW mengalami sakit keras, ya, Nabi kan sempat pingsan. Taib.
Dalilnya adalah hadis Nabi SAW ketika beliau mengalami sakit keras, ya, di akhir dari kehidupan beliau SAW, di mana beliau SAW meminta, ya, untuk diambilkan air. Dia meminta untuk diambilkan air oleh, ya, istri beliau. Lalu kemudian beliau mengguyurkan air tersebut ke badannya. Ya, baik. Pada saat itu beliau lagi, ya, demam tinggi, maka beliau cukup mengusapkan air itu aja. Nah, itu yang keberapa? 8, 9. 8 dan 9 jadi satu tuh. Wal majnunu wal mughma alaih. Orang yang gila dan orang yang pingsan idza afaqa. Dilihat sakitnya. Kalau sakitnya membahayakan, ya, seandainya dia kena air kemudian membahayakan, maka boleh tayamum. Boleh tayamum. Kenapa? Karena adanya uzur. Kalau memang kena air membahayakan, ya, kalau dia yakin kalau kena air pasti dia mati gitu. Meriang gitu kan, atau tambah meriang gitu. Kondisi dia meriang. Kalau cuman meriang, dia para ulama mengatakan boleh diakhirkan mandi junub. Maksudnya apa? Kan mandi junub itu bukan satu hal yang eh, alal faur, jadi kewajiban yang harus habis junub langsung mandi, enggak. Boleh di, ya, nih, tarakhi, ya. Mungkin misalnya dia junub jam berapa? Dia junub jam habis isya, jam 8 gitu, misalnya. Jam 8, jam 9 dia menggigil tuh, nggak mungkin dia mandi. Dia boleh mengakhirkannya mendekati waktu subuh. Maka dilihat di situ. Nah, kecuali dia ada luka, ada luka parah yang mengkhawatirkan seandainya dia mandi pasti dia mati, ya, seperti borok mensolokkan di badannya. Kalau dia kena air mati pasti. Dia yakin itu, ya, pasti akan parah, semakin parah, mudarat. Maka boleh bagi dia tayamum, ya, berdasarkan hadis Jabir bin Abdullah. Nah, bagi rukhsah, bagi dia rukhsah untuk tayamum. Bisa lanjut. Terus yang ke-10. Tsumma qala al-musannif rahimahullah ta'ala wal ghuslu indal ihram. Dan mandi ketika ihram. Ya, dalam keadaan ihram disunnahkan untuk mandi. Ya. Disebutkan dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu annahu ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam tajarrada li ihlalihi waqtasal. Bahwasannya Zaid bin Thabit pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam tajarrada li ihlalihi, yakni saat melaksanakan ihram, waqtasal, dan beliau mandi. Ya, mandi. Sunnah hukumnya, namun tidak sampai derajat muakkadah. Hanya sunnah anjuran saja. Walidukhuli Makkah. Yang ke-11 adalah mandi ketika memasuki Mekah. Ini maksudnya qabla dukhuliha. Sebelum masuk ke Mekah dianjurkan untuk mandi. Ya, sebagaimana datang dari riwayat Ibnu Umar. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ya, beliau yakni ketika masuk Mekah, ya, beliau ketika masuk haram Mekah, maka beliau singgah di sana, ya, mabit di Zitua, kemudian juga sholat, ya, di haram, ya, ini sholat subuh, dan setelah itu beliau mandi wa yaktasil. Dan beliau mengatakan wa yuhadditsu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaf'alu dzalik. Beliau menceritakan, menyampaikan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu melakukan hal yang sama. Ibnu Umar ini salah satu atau salah seorang sahabat yang sangat tamasuknya, sangat kuat tamasuknya dengan sunnah Nabi.
Jadi apa-apa yang beliau lihat dari Nabi SAW maka beliau amalkan. Ibnu Umar. Nah, di antaranya beliau praktekkan mandi ketika di haram. Mirip seperti yang dilakukan oleh Nabi SAW. Ya, Nabi mabit di sana, kemudian bermalam di sana, kemudian juga sholat subuhnya di situ, ya, di Zitwa. Setelah itu beliau mandi. Ini dipraktekkan oleh Ibnu Umar. Sama juga dalam hal sholat sunnah di atas kendaraan. Ibnu Umar praktekin. Ya, ketika Ibnu Umar melihat Nabi SAW sholat witir di atas tunggangannya, maka Ibnu Umar mempraktekannya setelah wafat Nabi. Ya, dan ini disaksikan oleh murid-muridnya. Ya. Kemudian kata Ibnu Umar, begitulah aku dulu pernah melihat Nabi SAW, kana yusalli al-witra ala rahilatihi. Bahwasannya beliau pernah sholat witir di atas tunggangannya. Dan sekarang aku praktekkan. Ya, ini diantara kuatnya tamasuk Ibnu Umar dengan apa? Dengan sunnah Nabi SAW. Jadi setiap perkara yang beliau lihat dari Nabi pasti beliau praktekkan. Ya. Nah, diantaranya juga apa? Diantaranya juga hadis tentang apa? Memotong janggut setelah melewati satu genggam. Nah, ini kan perbuatan Ibnu Umar. Maka perbuatan Ibnu Umar itu dihukumi sebagai satu sunnah. Jadi kalau jenggot melewati segenggam maka dicukur. Ya kan? Nah, Ibnu Umar tidak mungkin dia melakukan itu tanpa dia melihat Nabi SAW. Ya. Maka dihukumi sebagai satu sunnah. Ya. Ibnu Umar. Nah, walidukul. Yani mandi ketika masuk Makkah. Hadisnya riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, jadi dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dan Ibnu Umar mengatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaf'alu dzalik, adalah Nabi SAW melakukannya, yaitu mandi di saat memasuki Mekah. Nah, untuk ahlul Mekah gimana ya? Orang-orang yang memang sudah tinggal di dalam haram di Mekah. Maka kalau dia mandi nggak usah mandi lagi. Ya kan, khusus bagi orang yang baru masuk Mekah. Jadi misalkan dari luar haram, ya. Mekah kan nggak semuanya ada di luar haram, ya, di luar haram. Maksudnya Mekah di sini adalah haram. Di luar haram kemudian masuk Mekah disunahkan mandi begitu. Sekalipun nggak mandi nggak berdosa. Ini hanya sunnah saja, anjuran aja. Ya, sama seperti mandi ihram. Baik. Walil wuqufi bi Arafah. Yang ke-12 adalah ketika wukuf di Arafah. Ketika wukuf di padang Arafah. Ya. Dan ini banyak dilakukan oleh para sahabat, di antaranya adalah Ibnu Mas'ud, kemudian juga Ibnu Umar, Ali radhiyallahu anhum. Ya, mereka mandi, ya, ketika akan wukuf di Arafah. Nah, mandi di sini adalah khusus bagi orang-orang yang melaksanakan haji. Jadi mandi Arafah adalah khusus bagi mereka yang melaksanakan haji. Jadi yang melaksanakan wukuf di Arafah. Nah, tentu yang diperhatikan ketika dalam keadaan ihram, baik ketika dia masuk Mekah ataupun ihram ataupun sedang wukuf di Arafah, ya, nggak boleh dia mandi menggunakan apa? Sabun. Dia nggak boleh mandi menggunakan sabun karena dilarang saat ihram. Ya, saat ihram dilarang. Baik. Jadi kesunahannya berlaku pada orang yang haji. Walil mabidi min Musdalifah. Yang berikutnya adalah ketika mabit di Musdalifah. Ini setelah dari Arafah, ya. Seharian di Arafah lama dan biasanya kan berkeringat banyak, panas. Maka disunahkan untuk mandi di Musdalifah saat bermalam di Musdalifah. Namun kata Khatib Syrbini, yang benar nih nggak disunahkan, nggak perlu, hanya mubah aja. Jadi mandi di Musdalifah itu tidak sampai kepada derajat sunnah, hanya mubah saja. Mungkin karena
bekas capek keringat di Arafah seharian kemudian berjalan menuju Musdalifah, ya maka dimubahkan sebenarnya. Ya, tidak sampai kepada sunnah, karena kalau dibilang sunnah berarti harus ada nasnya. Ya, kalau dibilang sunnah berarti harus ada. Ini bedanya sunnah dengan mustahab. Ya, kalau sunnah berarti harus ada nas di situ, baik dari Al-Quran, hadis atau asar sahabat. Ya, tapi kalau mustahab umum, mustahab itu hanya sekedar anjuran. Ya, jadi tidak semua makna mustahab itu adalah sunnah. Paham ya? Mungkin maksud di sini adalah mustahab, hanya dianjurkan untuk mandi. Ya. Jadi usuliyun menyebutkan sunnah dengan mustahab berbeda. Oleh para ulama, ya, ulama ajur saya. Makanya kalau dibilang wa yusannu disunnahkan, ini keliru. Yang benar adalah mustahab atau mubah, minimal mubah. Baik, kemudian yang berikutnya 14-15. Li ramyil jimari salas wa li tawaf. Ya. Yang ke-14 adalah mandi setelah melempar jumroh yang 3. Ini setelah dong. Hah? Setelah atau untuk? Kok setelah ya? Atau untuk ya? Lirom yenam untuk afan. Sebelum. Lirom yil jimar, melempar jumrah. Baik. Namun yang kata Khatib Syrbini dalam Al-Iqna, yang di untuk khusus untuk jumrah Aqabah ini tidak disyariatkan mandi. Jumrah Aqabah itu kapan dilakukan? Kapan dilakukan jumrah Aqabah? Tanggal 10 Dzulhijjah, di hari Nahar. Jumrah Aqabah kan hari Nahar. Ya. Jadi tidak perlu mandi. Kenapa? Karena paginya kan sudah disyariatkan mandi Idain. Ya, bagi yang sudah mandi Idain, mandi hari raya Aqabah. Ya. Karena kata Imam Nawawi, karena disebutkan bahwa sudah iktifa bi ghusl Id, sudah cukup mandi Id. Mandi Id sudah cukup. Maka untuk melempar jumrah Aqabah tidak perlu mandi lagi. Tidak perlu mandi lagi. Tuh. Meniatkan 2 perkara. Biar sudah cukup. Sudah cukup mandi Id. Walit tawaf, dan juga untuk tawaf. Namun yang mu'tamad ini tidak disunahkan mandi untuk tawaf. Pendapat yang mu'tamad dari mazhab Syafi'i tidak disunahkan mandi tawaf. Mandi untuk tawaf. Wal mu'tamad annahu la yusannu al-ghuslu lit-tawaf. Pendapat yang mu'tamad, kalau disebutkan pendapat yang mu'tamad berarti dia pendapat yang kuat dalam mazhab. Dia tidak disunahkan untuk mandi ketika akan tawaf. Wallahu a'lam bishawab. Dan 16-nya dan 16 17 walisa'i walidukhulil Madinah. Ini istihad beliau. Untuk sa'i, mandi untuk sa'i, dan juga untuk memasuki kota Al-Madinah. Sa'i dan masuk Madinah. Nah, ada lagi yang mandi yang sunnah. Ada seperti mandi hijamah. Nabi SAW pernah melakukan setelah hijamah, setelah bukan beliau mandi. Ya. Tapi dia nggak disebutin di sini. Ya.
طيب نكتفي بهذا صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh